Selamat pagi, kami dari Kerajaan Singasari dan kami akan mempersembahkan drama tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Saya memerani sebagai Logawe. Saya memerani sebagai Ken Dedes. Saya memerani sebagai Tunggul Ametung. Saya memerani sebagai Anusapati dan Empu Gantring. Saya memerani sebagai Ken Arok. Selamat menonton. Suatu hari di kekuasaan kerajaan Kediri, tinggallah seorang anak pejabat bernama Ken Arok. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa, berkarisma, dan berpengaruh. Namun, anaknya, yaitu Ken Arok, membawa malu atas nama ayahnya. Ken Arok adalah seseorang yang gemar kegaduhan. Ia gemar berjudi dan merampok. Wih, ada anak sana nih. Woi, ini loh. Lohgawe, seorang Brahmana, ditugaskan untuk mencari titisan Dewa Wisnu. Dewa, oh Dewa, di manakah titisan Dewa Wisnu itu? Di mana dia? Panas sekali ya hari ini ya. Terik kali aduh. Benar kali ya. Kok betul kenapa engkau berlutut? Apa ke bumi akan terbelah? Kau adalah anak yang selama ini dicari. Inilah penguasa jagat yang sudah lama ku cari, Cakravartin. Maksudnya? Kau adalah titisan Dewa Wisnu. Hah? Kau adalah seorang perampok dan penjudi, bukan? Iya. Berhentilah dan ikutilah daku. Dan kemana? Kita akan pergi ke Tumapan. Kemana? Kemana itu? Oi. Arok, ikuti aku. Siap. Loh gawe, ada apa kau di sini? Tunggulah Metung, izinkan aku memperkenalkan Ken Arok, seorang titisan Dewa Wisnu. Ia di sini ditugaskan untuk mengawal Bikal dan kekasihmu. Anggaplah dia sebagai anakmu. Bagaimana aku dapat menolak seorang Brahmana? Baiklah Ken Arok, engkau diterima di kerajaanku. Tugasmu adalah untuk mengawalku dan pujaan hatiku. Siap yang mulia. Nunggu Lametung mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Ken Dedeslah namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Bilar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, seorang Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta separuh jiwanya. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes terbuka saat memberikan seragam pengawal kepadanya. Pancaran sinar membuat dirinya terpukau. Ken Arok menceritakan kejadian ini kepada Lohgawe. Wahai yang mulia loh. Arok pengen cerita nih. Ada apa, Arok? Tadi waktu aku mengawal sang mulia Tunggul Ametung dan pujaan hatinya Ken Dedes, aku tak sengaja melihat keindahan permatanya loh gawe. Ini gimana ceritanya? Arok, dia adalah wanita Nariswati. Hah, maksudnya? Dia adalah wanita pilihan untuk melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Dia bukanlah sembarang wanita. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Arok. Kamu ingin menikahinya, bukan? Hah? Tidak bisa. Dia adalah seorang istri raja, Arok. Apakah ini yang sering diceritakan pada legenda Asmara? Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Siapa yang peduli dengan latar belakangnya? Aku akan lakukan semua cara untuk mendapatkan dia sebagai istriku. Sampai pertumpahan darahku akan Bisa, kulakukan. Arok. Jangan kau melahirkan tumpahan darah. Keturunanmu akan dikutuk dan engkau akan menghabiskan banyak nyawa. Alah, banyak ngomong kau ini. Arok, Diam! hentikan! Diam! Hentikan! Diam! Ken Arok benar-benar tidak memperdulikan sepatah kata pun yang keluar dari mulut Lohgawe. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan Ken Dedes ialah menjadi awal mula pertumpahan darah. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencanaku.
Karena memang ini yang pantas aku dapatkan. Kemudian Ken Arok menemui pembuat keris yang terkenal di desa Lulumbang bernama Empu Gandring. Ken Arok pun meminta Empu Gandring untuk membuatkan Ken Arok sebuah keris. Wahai Empu Gandring, membuat keris terbaik sedesa. Ini saya punya salah nih. Saya ingin sebuah keris yang sangatlah tajam dan sangatlah ampuh untuk menemani saya selama saya mengawal Sang Mulia Tunggul Ametung. Baiklah, akan saya buatkan untuk engkau. Namun membuat sebuah keris dalam 1 hari bukanlah hal yang mudah. Jadi berikanlah saya 1 minggu untuk membuat keris tersebut. Baiklah, akan kuberikan kau 1 minggu untuk membuat keris pasangan. Sampai jumpa 1 minggu lagi. Wahai Empu Gandring, 1 minggu telah tiba. Apakah pesanan saya sudah ada? Ini Tuan, keris Anda sudah jadi. Bisa dilihat-lihat sebentar, apakah sesuai dengan keinginan engkau? Bagus. Saya suka. Namun keris tersebut jika dijual sangatlah mahal. Apakah engkau mampu untuk membayarnya? Tentu saja, aku bisa membayar dengan nyawa. Tak kusangka aku dihianati oleh ciptaanku sendiri. Akan kukutuk keris tersebut hingga memakan 7 turunan engkau, Ken Arok. Kemudian di hari yang sama pada tahun 1222 Masehi itu, Ken Arok melaksanakan misinya yaitu membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok mengendap-endap menuju lokasi pertiduran sang raja, dan disitulah terlihat Tunggul Ametung sedang tertidur lelap. Ken Arok mengendap-endap menuju kasur Tunggul Ametung dan mendikamnya sampai ia mati. Namun Ken Arok bisa terlepas dari dugaan tersebut karena sebelum membunuh Tunggul Ametung, ia telah membuat sebuah rencana yang begitu jahat. Hei Kak Boy, gimana kabarmu? Udah lama kali tak jumpa. Iya loh, gimana kabarmu ini? Baik sekali Arok, kau sendiri gimana? Oh, aku sendiri lah baik-baik aja. Kak Boy Jo, lihat lo ini, keris. Keren kali, bukan? Wah, mantap kali nih. Ya, mau gue pinjemin? Tapi beneran, ini mahal. Salah, nggak apa-apa lu sahabat baik gua. Kau udah saudara gitu loh. Kau. Nggak apa-apa lah. Mau aku pinjamkan, kalau mau silahkan. Ini untuk apa ya? Nih, biasanya nih ya, orang desa itu. Nah, kalau mereka ngeliat lu bawa keris, langsung dihormatin. Wahai Tuhan. Hah? Serius. Ada kau. Serius. Iya kah? Iya. Makasih Arok. Yo. Pengkhianat. Hukum dia. Kebo Hijau pun memamerkan keris yang telah dipinjamkannya dari Ken Arok kepada warga sekitar. Namun, itu semua telah menjadi rencana Ken Arok untuk lolos dari dugaan bahwa ia telah membunuh Tunggul Ametung. Banyak warga yang menyangka bahwa Kebo Hijau lah yang telah membunuh sang raja. Pengkhianat. Hukum dia. Aku sangka kau sudah mengakhiri hidupku seperti ini, Arok. Kau telah membunuh banyak orang demi kepuasanmu sendiri. Berapa banyak di sana yang kau ambil nyawanya, Arok? Untuk orang mati seperti kamu, banyak ngomong juga ya. Kau tegas sekali.
hanya untuk keinginan kau. Izinkanlah aku, Ken Arok, mengungkapkan perasaanku kepadamu. Sejak hari pertama aku berada di sisimu, hatiku berdebar-debar melihat kecantikanmu, Ken Dedes. Ken Dedes. Aku telah jatuh cinta kepadamu. Ken Dedes, izinkanlah aku berada di sisimu selamanya, sampai maut memisahkan kita. Arok, izinkanlah aku juga mengemukakan perasaanku terhadapmu. Dari hari pertama engkau berada di sisiku, aku sangat terpesona dengan engkau. Hatiku berdebar-debar saat melihat engkau. Arok, aku sangat mencintaimu juga. Aku izinkan engkau berada di sisiku sampai maut memisahkan kita. Dengan perasaan cinta yang telah memikat kedua pasangan tersebut, mereka menyetujui untuk menikah. Ketika genap bulannya, lahirlah seorang anak dari Tunggul Ametung yang dinamai Anusapati. Setelah membunuh Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumapel pada 1222 M itu juga. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan Raja Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari sesuai nama pusat pemerintahannya. Namun Ken Arok tidak bisa selamanya menikmati kejayaannya. Peristiwa mencekam akan segera mendatangi dia. Pada tahun 1247 Masehi, terbongkarlah kejahatan-kejahatan Ken Arok yang diketahui oleh anaknya yaitu Anusapati. Selama ini, Ken Arok bukanlah ayah asliku. Dan selama ini juga, Ken Arok telah membunuh ayahku yang sebenarnya. Kalau sampai masyarakat tahu, semua ini akan mempermalukan keluargaku sendiri. Akan kubunuh Ken Arok secepatnya. Terjadilah pertarungan yang sengit antara kedua anak dan bapak. Mereka bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Dari pertarungan tersebut, Anusapati lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Tak kusangka akhir hidupku akan seperti ini. Ini semua karenamu, Ken Arok. Kamu telah menghancurkan keluargaku. Dan sampai saat ini, aku merasa menderita. Sehingga kau harus menerima balasanmu. Ngomong. Dedes, aku mencintaimu. Arok. 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 Jangan tinggalin aku, Arok. Arok. Tahun 1247 M itu, tulis para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri, yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuanu Regola, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring pada 1249 M. Selanjutnya, Tohjaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Singasari. The End.